Selamat datang di Gambar Coret, channel yang menyajikan berbagai informasi unik dari seluruh dunia dengan kemasan cerita bergambar. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube atau like fanpage Facebook Gambar Coret agar kami terus termotivasi dalam menyajikan konten bagi teman-teman semua. Terima kasih, dan pada video kali ini kami akan membahas fakta tentang micin. Benarkah micin bisa membuat kita bodoh? Berikut coretannya. Siapa yang tak kenal dengan micin? Salah satu komponen masakan yang berperan sebagai penyedap rasa ini sudah umum dikenal masyarakat Indonesia. Bahkan belakangan kita sering mendengar istilah kebanyakan micin, butuh asupan micin, atau generasi micin. Fakta tersebut membuktikan bahwa micin, vetsin, atau monosodium glutamat memang lekat dengan keseharian orang Indonesia. Namun lekat tak selalu bermakna positif. Kenyataannya di negara kita micin memiliki stereotip yang aneh. Banyak orang percaya bahwa mengkonsumsi micin dapat menyebabkan kebodohan. Anggapan tersebut masih menjadi pro kontra hingga saat ini. Semuanya berawal dari sejarah kemunculan dan kontroversi micin itu sendiri. Penemuan micin tidak bisa dilepaskan dari Kikunae Ikeda, seorang ahli kimia Jepang yang telah menciptakannya pada tahun 1908. Mulanya Ikeda yang sedang berhadapan dengan semangkuk sop rumput laut bertanya-tanya, apa yang membuat dashi, sebuah kaldu khas Jepang, memiliki rasa yang sangat kaya? Sebagai informasi, dashi terbuat dari fermentasi rebusan rumput laut dan ikan kering. Kaldu ini sering digunakan oleh koki untuk menambah cita rasa gurih pada makanan tak berdaging. Dalam beberapa kasus yang sulit dijelaskan, dashi mampu membuat masakan terasa enak. Hal inilah yang kemudian membuat Ikeda ingin mencari tahu alasan dibaliknya. Hal pertama yang dilakukan Ikeda adalah mengisolasi substansi utama dashi, yaitu rumput laut Laminaria japonica. Selanjutnya dia melakukan serangkaian percobaan, seperti penguapan untuk mengisolasi senyawa spesifik dalam rumput laut. Setelah berhari-hari melalui proses penguapan, rumput laut tersebut berubah menjadi kristal. Saat dicicipi, Ikeda mengenali rasa gurih dashi di dalamnya dan menyebutnya sebagai rasa umami, yang diambil dari kata umai atau lezat. Penemuan ini menjadi terobosan pertama yang menantang konsep rasa dalam dunia kuliner. Sebelumnya rasa hanya dibagi menjadi 4 jenis, yakni asin, pahit, asam, dan manis. Setelah Ikeda menemukan micin, kini kita mengenal rasa kelima yang disebut sebagai rasa gurih. Tanpa membuang waktu, Ikeda segera menentukan rumus molekul kristal hasil percobaannya yang pada akhirnya tertulis sebagai C5H9NO4. Rumus molekul tersebut sama seperti asam glutamat, senyawa asam amino non-esensial yang juga diproduksi oleh tubuh manusia. Di dalam tubuh kita, glutamat merupakan salah satu neurotransmitter yang paling banyak terdapat di otak. Senyawa ini memainkan peran penting dalam kemampuan mengingat atau pembelajaran. Selain pada tubuh manusia, senyawa ini juga diproduksi pada tubuh beberapa hewan dan tumbuhan, termasuk dalam berbagai bahan makanan alami seperti tomat, keju, jamur, buah, sayur, bahkan ASI juga mengandung glutamat. Dengan kata lain, sebenarnya micin sudah terkandung dalam makanan alami. Menyadari keberhasilannya menemukan rumus molekul kristal umami, Ikeda mulai berpikir untuk memproduksinya secara massal. Pada tahun 1909, Ikeda mendirikan merek dagang Ajinomoto yang memiliki arti inti rasa untuk memasarkan temuannya. Sayangnya micin tak langsung bisa diterima pasar. Ajinomoto sempat kesulitan menarik perhatian konsumen. Bahkan pada 4 tahun pertama mereka tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Hingga pada tahun 1931, titik balik ketenaran micin dimulai. Di tahun tersebut, Ajinomoto sangat digandrungi oleh masyarakat. Terlebih setelah produk ini secara resmi digunakan dalam masakan yang terhidang di meja kaisar. Ketenaran micin jauh melampaui ekspektasi Ikeda. Ajinomoto berhasil menembus pasar dunia. China dan Amerika adalah salah 2 konsumen terbesar Ajinomoto. Bahkan hampir semua restoran China selalu menggunakan micin dalam menu yang disajikan, sehingga micin identik dengan restoran China. Kala itu, semua orang menyukai micin. 37 tahun telah berlalu. Tahun 1968 adalah awal mula kemunculan persepsi buruk soal micin yang mungkin masih bertahan sampai sekarang.
Bermula dari seorang dokter keturunan China Amerika yang bernama Robert Homan Kwok membuat isei berjudul Sindrom Restoran China ke New England Journal of Medicine. Dalam iseinya, Kwok menceritakan bagaimana dia mengalami mati rasa di bagian belakang leher yang menyebar hingga ke lengan dan punggung, lemas dan berdebar-debar setiap kali makan di restoran China. Ia sempat menduga bahwa penyebabnya adalah kecap dan anggur. Tetapi kemudian pilihannya jatuh pada micin yang digunakan sebagai bumbu pelengkap di restoran China. Isei tersebut kemudian memantik berbagai penelitian ilmiah mengenai efek micin pada manusia dan hewan. Setahun setelahnya, pada tahun 1969, seorang ilmuwan Amerika bernama John Olney melakukan eksperimen penyuntikan micin ke dalam tubuh anak tikus putih. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa percobaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada otak si anak tikus tersebut. Setelah penelitian ini dipublikasikan, terjadi ketakutan massal terutama bagi masyarakat Amerika. Persepsi mengenai micin seketika berubah menjadi negatif dalam waktu singkat. Banyak pengusaha kuliner yang mulai menempelkan label bebas micin atau monosodium glutamat di depan restorannya. Padahal banyak ilmuwan yang meragukan keabsahan penelitian Olney. Salah satunya adalah Dr. Ken Lee, yang merupakan seorang ilmuwan makanan. Jika kamu menyuntikkan 1 sendok teh garam dapur ke tubuhmu, kau pasti akan keracunan parah, ucap Dr. Ken Lee. Permasalahan penelitian Olney bukan ada pada micin, namun metode injeksinya ke dalam tubuh. Micin seharusnya dikonsumsi secara oral dan diproses melalui sistem pencernaan. Namun Olney tak melakukannya dan justru memasukkan langsung cairan micin ke tubuh anak tikus melalui suntikan. Beberapa dekade kemudian, banyak penelitian dan ilmuwan yang mulai membantah penelitian Olney secara terang-terangan dan menyatakan bahwa micin aman digunakan. Tepatnya pada tahun 1997, para peneliti dunia sempat mengadakan pertemuan konsensus yang membahas apakah micin berbahaya atau tidak. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tingkat asupan yang aman mengenai penambahan micin. Berdasarkan BBC Earth Lab, rata-rata setiap orang mengkonsumsi asam glutamat antara 10 hingga 20 gram setiap harinya. Di sisi lain, makanan ringan yang produksinya dicampur micin kandungannya hanya kurang dari 0,5 gram. Bahkan melalui siklus Krebs, tubuh kita memproduksi asam glutamat sebanyak 50 gram setiap harinya. Melihat hasil dari berbagai penelitian yang terjadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengkategorikan micin sebagai GRAS atau Generally Recognized as Safe atau umumnya diakui aman. Di Indonesia, micin memiliki cerita kontroversinya tersendiri. Setelah 30 tahun mendirikan pabrik di Mojokerto, Surabaya, melalui rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 16 Desember tahun 2000, Dirjen POM meminta Ajinomoto menarik semua produknya dari pasaran. Berbeda dengan kasus sindrom restoran Cina, di Indonesia Ajinomoto terkena kasus sertifikasi halal. Pada tanggal 3 Januari 2001, MUI mengumumkan bahwa Ajinomoto merupakan produk haram karena di dalamnya terdapat enzim baktosoiton dan enzim porsin yang diambil dari pankreas babi. Kehebohan pecah seketika. Berita-berita bermunculan, ibu rumah tangga ketakutan. Bumbu masak yang sehari-hari digunakan di dapur dibeli di tukang sayur hingga dijajakan di pasar kala itu terlihat sama seperti barang haram lainnya. Persepsi micin sebagai penyedap rasa hancur seketika. Kehebohan semakin terjadi karena pada saat itu Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dengan julukan Gus Dur punya pendapat yang lain. Beliau mengatakan bahwa Ajinomoto merupakan produk halal. Pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara kajian MUI dan peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Namun demi menghindari keresahan masyarakat yang kian meninggi, Ajinomoto tetap menarik 10.000 ton produknya dari pasaran. Mereka pun mengganti baktosoiton dengan mameno, bahan dari sari kedelai, dan kembali mendapat sertifikasi halal. Banyak lika-liku menarik yang dialami micin sepanjang usia peredarannya. Dari banyaknya kejadian yang terjadi, setidaknya ada satu pertanyaan yang bisa terjawab sebagai fakta bahwa anggapan micin menyebabkan kebodohan adalah tidak benar. Meskipun begitu, tentu saja persepsi negatif tentang micin yang sudah bertahan puluhan tahun tak akan semudah itu dihapus. Biarlah micin tetap menjadi micin yang kita kenal sekarang.
Meskipun salah, persepsi negatif tentang micin bisa berguna untuk membatasi penggunaan berlebihan. Dan selalu ingat, segala sesuatu yang berlebihan dampaknya tak akan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam coret!